Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Latifah Safitri dengan NIM 210600002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi majemuk masalah estimasi sebagai salah satu tugas dari mata kuliah saya yaitu Ekonometrika dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alphonse Satrianto. Baiklah, saya langsung akan menjelaskan tentang materi analisis regresi majemuk masalah estimasi. Kita perlu memperluas pemahaman kita mengenai model regresi dua variabel yang sederhana. Untuk memahami model regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel, menambahkan variabel dalam model regresi akan membawa kita regresan Y dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel penjelas atau regresor X. Model regresi majemuk yang paling sederhana adalah model regresi tiga variabel yang terdiri dari atas satu variabel dependen dan dua variabel penjelas. Model inilah yang akan kita bahas pada materi kali ini. Materi yang pertama yaitu model tiga variabel notasi dan asumsi-asumsi. Dengan melakukan generalisasi FRP dua variabel, kita mungkin dapat menuliskan FRP tiga variabel sebagai berikut, di mana YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2, XI kuadrat ditambah beta 3, XI pangkat 3 ditambah UI. Di mana perlu kita ketahui Y itu adalah sebagai variabel dependen, sedangkan X2 dan X3 adalah variabel independen atau regresor. Dan U sendiri adalah faktor gangguan stokastik, dan subscribe I itu melambangkan observasi ke I. Sedangkan untuk kasus data time series, subscribe ini diganti menjadi T yang melambangkan observasi pada waktu T. Di mana pada persamaan 7.1.1 tersebut, beta 1 adalah faktor intersip. Seperti biasa, intersip ini menunjukkan rata atau rata-rata efek Y yang dihasilkan ketika semua variabel dikeluarkan dari model, walaupun interpretasi mekanisme adalah rata-rata nilai dari Y ketika X2 dan X3 bernilai sama dengan 0. Koefisien beta 2 dan beta 3 ini disebut sebagai koefisien regresi parsial atau partial regression coefficient. Selanjutnya kita memulai pembahasan pada materi ini dengan kerangka kerja Classical Linear Regression Model atau CLRM yang pertama kali diperkenalkan dalam bab 3. Secara spesifik pada model tersebut, maka kita asumsikan sebagai berikut ini. Asumsi 7.1.9 menyatakan bahwa tidak ada hubungan linier yang tepat antara X2 dan X3 secara teknis dikenal sebagai asumsi non-koliniaritas atau tidak ada multikoliniaritas jika terdapat lebih dari satu hubungan linier yang tepat, merupakan hal baru dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai informal, non-kolonialitas berarti bahwa tidak terdapat regresor yang dapat ditulis sebagai kombinasi linier yang tepat dari regresor lainnya di dalam model. Secara formal, non-kolonialitas berarti sejumlah angka 2 dan 3 keduanya itu tidak bernilai 0 sehingga lambda 1 X 2i ditambah lambda 3 X 3i itu sama dengan 0. Jika terdapat hubungan linier yang tepat antara X2 dan X3 dikatakan kolinier atau tidak bebas secara linier. Di sisi lain, apabila persamaan 7.1.11 tersebut mempengaruhi nilai sebenarnya ketika lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 0, maka X2 dan X3 dikatakan bebas secara linier. Jadi jika X2i sama dengan min 4X3i atau X2i ditambah 4X3i sama dengan 0. Di mana kedua variabel tersebut adalah tidak bebas secara linier. Jika keduanya dimasukkan ke dalam model regresi, maka kita akan menentukan koliniaritas yang sempurna atau perfect collinearity.
atau sebuah hubungan linier yang tepat di antara kedua regresor. Jika kita melakukan persamaan regresi 7.1.12, kita dapat memperoleh nilai alfa. Tidak ada cara untuk mengestimasi pengaruh terpisah dari X2 atau beta 2 dan X3 atau beta 3 pada Y. Sebab di dalam nilai alfa sudah terkandung kombinasi pengaruh X2 dan X3 terhadap Y. Singkat kata, asumsi tidak ada multikolonialitas mensyaratkan bahwa di dalam FRP hanya terdapat variabel-variabel yang tidak memiliki fungsi linear yang tepat dengan atau lebih variabel di dalam model. Pertama, asumsi tidak ada multikolonialitas yang dipertahankan pada model teoretis, yaitu model FRP. Pada praktiknya, ketika data untuk analisis empiris dikumpulkan, tidak ada jaminan bahwa tidak ada korelasi di antara regresor. Kenyataan yang terjadi pada kebanyakan penelitian adalah hampir tidak mungkin untuk menemukan dua atau lebih variabel ekonomi yang saling berkorelasi hingga suatu tipe tertentu. Kedua, perlu kita ingat bahwa kita diskusikan hanya hubungan linier yang sempurna di antara dua atau lebih variabel. Multikolonialitas tidak mengatur hubungan yang non-linear antar variabel. Misalnya X3I sama dengan X2 kuadrat I, hal ini tidak melanggar asumsi tidak ada multikolonialitas yang sempurna karena hubungan di antara variabel tersebut adalah non-linear. Yang selanjutnya, materi tentang interpretasi dari persamaan regresi majemuk. Dengan memegang asumsi model regresi klasik, dapat kita ketahui bahwa mengambil ekspektasi kondisi Y pada kedua sisi persamaan 7.1.1, maka kita akan mendapatkan fungsi berikut ini. Dengan kata lain, persamaan 7.2.1 ini menggambarkan rata kondisional atas nilai ekspektasi kondisional dari Y terhadap nilai tertentu atau yang tepat dari X2 dan X3. Oleh karena itu, sebagaimana pada kasus regresi dua variabel, analisis regresi majemuk adalah analisis regresi kondisional terhadap nilai yang tepat dari regresor. Dan yang kita hasilkan adalah nilai rata-rata atau rata Y atau respons rata dari Y untuk nilai regresor tertentu. Selanjutnya yaitu makna dari koefisien regresi parsial. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, koefisien regresi beta 2 dan beta 3 dikenal sebagai koefisien regresi parsial atau koefisien kemiringan parsial atau partial swap coefficient. Arti dari koefisien regresi parsial adalah sebagai berikut, di mana beta 2 ini mengukur perubahan nilai rata Y. Fungsi dari Y itu untuk setiap perubahan X2 sebesar satu satuan dengan mensyaratkan nilai dari X3 adalah konstan. Dengan kata lain, koefisien tersebut menggambarkan efek langsung atau efek bersih atau direct or net effect dari setiap perubahan X2 sebesar satu satuan terhadap nilai rata Y, yaitu efek yang bersih dari pengaruh X3 terhadap nilai rata Y. Demikian juga beta 3, yaitu untuk mengukur perubahan nilai rata Y untuk setiap perubahan X3 sebesar satu satuan dengan mensyaratkan nilai X2 adalah konstan. Jadi koefisien beta 3 tersebut menggambarkan efek langsung atau efek bersih dari perubahan unit pada X3 terhadap nilai rata Y, atau efek bersih dari pengaruh perubahan unit dari X2 terhadap rata Y tersebut. Selanjutnya yaitu estimasi OLS dan ML pada koefisien regresi parsial. Estimator OLS. Untuk menemukan estimator OLS, berikut adalah FRS yang berhubungan dengan FRP pada persamaan 7.1.1, di mana persamaannya terlihat pada 7.4.1, di mana UI ini adalah residual
yang mirip dengan faktor gangguan stokastik atau UI, di mana simbol UI ini digunakan pada sampel, bukan pada populasi. Prosedur OLS ini mencakup melihat nilai parameter-parameter yang tidak diketahui sehingga jumlah kuadrat residual atau RSS bernilai mungkin. Secara simbolis, maka kita dapat persamaan berikut ini, di mana ekspresi pada RSS ini diperoleh dari manipulasi aljabar sederhana dari persamaan 4.1. Prosedur selanjutnya yaitu untuk memperoleh beberapa estimator yang meminimalkan persamaan 7.4.2 adalah dengan mengurangkan persamaan 7.4.2 tersebut dengan variabel-variabel yang tidak diketahui dan mengatur nilainya menjadi 0 dan menyelesaikan persamaan tersebut secara simultan, sebagaimana yang digambarkan pada lampiran 7a. Pada bagian 7a.1, prosedur ini menghasilkan persamaan sebagai berikut ini. Dari persamaan 7.4.3, terlihat bahwa beta 1 sama dengan Y dikurang beta 2X2 dikurang beta 3X3. Di mana ini adalah nilai estimator yang dihasilkan model OLS terhadap inversi populasi beta 1. Kemudian dengan mengikuti kaidah bahwa huruf kecil melambangkan deviasi dari nilai rata sampel, maka tidak dapat menurunkan formulasi berikut dari persamaan 7.4.3 hingga 7.4.5, sehingga dapat kita persamaan sebagai berikut ini, di mana kedua nilai tersebut secara berturut-turut adalah estimator OLS bagi koefisien regresi parsial populasi beta 1 dan beta 2. Perlu kita ingat hal-hal berikut ini. Yang pertama, persamaan 7.4.7 dan persamaan 7.4.8 secara alamiah simetris. Mengapa hal ini terjadi? Karena sebuah persamaan dapat diperoleh dari persamaan lainnya, di mana dengan menukar peranan dari X2 dan X3. Yang kedua yaitu penyebut dari kedua persamaan tersebut adalah sama. Dan yang ketiga yaitu kasus 3 variabel tersebut adalah pengembangan alamiah dari kasus 2 variabel. Selanjutnya yaitu variance dan standar error dari estimator-estimator OLS. Setelah kita mendapatkan nilai estimator OLS untuk koefisien regresi parsial, maka nilai variance dan standar error atau SE maka dapat kita turunkan dari persamaan ini dengan cara yang ditunjukkan pada lampiran 3A.3. Sebagaimana pada kasus dua variabel, standar error ini diperlukan untuk dua tujuan, yaitu yang pertama, untuk membangun interval kepercayaan, dan yang kedua yaitu untuk menguji hipotesis statistik. Formulasi yang relevan adalah formulasi sebagai berikut ini. Atau secara ekuivalen adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu varian dan standar error dari estimator-estimator OLS. Setelah kita mendapatkan nilai estimator untuk koefisien regresi parsial, nilai varian dan standar SE dapat diturunkan. Dan selanjutnya yaitu sifat-sifat estimator OLS. Sifat-sifat dari estimator-estimator OLS dari model regresi majemuk sejajar dengan sifat-sifat pada model regresi dua variabel. Secara khusus, yang pertama yaitu garis regresi tiga variabel atau permukaannya melewati nilai rata-rata Y, X2, dan X3 yang merupakan bukti dari persamaan 7.4.3, di mana persamaan 7.3.1.7 dari model regresi dua variabel, di mana sifat ini secara umum sudah terbukti. Yang kedua yaitu nilai rata dari YI, sama dengan YHI.
yang diestimasi adalah sama dengan nilai rata YI yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu sigma UI sama dengan U sama dengan 0. Itu dapat dibuktikan dari persamaan 7.4.24. Yang keempat yaitu residual UI tidak berkorelasi dengan X2I dan X3I, yaitu yang kelima yaitu residual UI tidak berkorelasi dengan YI, yaitu sigma UI YI sama dengan 0. Yang keenam, pada persamaan 7.4.12 dan 7.4.15 adalah bukti ketika L2 dan 3 koefisien korelasi antara X2 dan X3 meningkat menuju 1. Varians dari beta 2 dan beta 3 meningkat pada nilai tertentu dari tau 2 dan sigma X2 kuadrat 2I atau sigma X kuadrat 3I. Yang ketujuh, hal ini juga menjadi jelas dari persamaan 7.4.12 dan 7.4.15, yaitu pada nilai R23 tertentu dan sigma X kuadrat 2I atau sigma X kuadrat 3I, yaitu bahwa pada nilai R2 varian dari estimator-estimator LLS secara langsung akan sebanding dengan tau 2, yaitu meningkat ketika tau 2 meningkat. Selanjutnya, estimator maksimum likelihood. Berdasarkan asumsi bahwa UI adalah faktor gangguan populasi, terdistribusi secara normal dengan rata 0 dan varians konstan tau 2, estimator ML dan OLS dari koefisien regresi dua variabel adalah sama. Hal ini juga berlaku untuk model yang terdiri atas jumlah variabel berapapun. Untuk pembuktian dapat kita lihat pada lampiran 7A, bagian 7A.4. Bagaimanapun hal ini tidak berlaku pada estimator tau 2, perlu kita perhatikan bahwa estimator ML dari tau 2 adalah sigma UI kuadrat per N, berapapun jumlah variabel dalam model. Di sisi lain, estimator OLS dari tau 2 adalah sigma UI kuadrat dibagi N dikurang 2. Pada kasus regresi dua variabel, sigma UI kuadrat dikurang N dikurang 3 dalam kasus 3 variabel, dan sigma UI kuadrat dibagi N dikurang K, di mana dalam kasus K variabel dengan model 7.4.7.20. Singkatnya, estimator OLS dari tau 2 mencakup jumlah DF, sedangkan pada estimator ML itu tidak. Tentu saja jika N sangat besar, maka estimator ML dan OLS dari tau kuadrat akan cenderung dekat satu sama lain. Materi selanjutnya yaitu tentang koefisien determinasi majemuk R2 dan koefisien majemuk R. Di mana pada kasus dua variabel terlihat bahwa sebagaimana didefinisikan pada persamaan 3.5.5 mengukur goodness of fit dari persamaan regresi, di mana nilai tersebut menyatakan proporsi atau persentase dari total variabel-variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelas atau tunggal X. Notasi dari R2 ini dapat secara mudah diperluas pada model regresi yang terdiri atas lebih dari dua variabel. Jadi, dalam model 3 variabel, kita ingin mengetahui proporsi dari total varians Y yang dapat dijelaskan oleh X2 dan X3 secara bersama-sama.
Hal inilah yang disebut sebagai koefisien determinasi majemuk atau multiple coefficient of determination yang dilambangkan dengan R2 secara konseptual mirip dengan R kecil kuadrat. Lalu untuk menurunkan R2 mirip dengan penurunan R kecil kuadrat pada subbab 3.5, perlu kita ingat kembali bahwa YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X 2I ditambah beta 3 X 3I ditambah UI sama dengan YI ditambah UI. Di mana YI ini sendiri adalah nilai estimasi dari YI dari garis regresi dan sebuah estimator yang sebenarnya untuk E fungsi dari YI X2I, X3I dengan mengubah menjadi huruf kecil secara simbol deviasi dari nilai rata. Lalu persamaan 7.5.1 itu dapat dituliskan menjadi I kecil I sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X2I ditambah beta 3 X3I ditambah UI. Di mana persamaannya itu YI sama dengan UI. Dengan mengkuadratkan kedua sisinya dan menjumlahkan pada semua nilai sampel, maka kita dapatkan sigma YI kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat ditambah UI kuadrat ditambah 2 sigma YI UI. Persamaannya yaitu sigma YI kuadrat ditambah sigma UI kuadrat. Lalu perlu kita perhatikan bahwa nilai R kuadrat seperti halnya L kecil kuadrat secara terletak di antara 0 dan 1. Jika bernilai 1, maka garis regresi dapat menjelaskan 100% variasi pada variabel Y. Sedangkan di sisi lain, jika bernilai 0, model regresi tersebut tidak dapat menjelaskan variasi sedikitpun pada variabel Y. Bagaimanapun kecocokan model regresi biasanya dikatakan lebih baik jika mendekati 1. Perlu kita ingat bahwa pada kasus dua variabel, simbol R itu didefinisikan sebagai nilai koefisien korelasi dan menunjukkan pengukuran tingkat hubungan atau linier di antara dua variabel. Koefisien R dalam model dengan 3 variabel atau lebih berbeda dengan R pada koefisien korelasi majemuk yang dilambangkan dengan R besar. Dengan koefisien tersebut merupakan sebuah ukuran dari tingkat hubungan antara variabel Y dan pada semua variabel penjelas secara bersama-sama. Walaupun bisa bernilai positif ataupun negatif, R itu selalu bernilai positif. Akan tetapi, pada praktiknya R jarang digunakan. Yang lebih dipentingkan atau sering digunakan adalah R kuadrat. Materi selanjutnya yaitu sebuah contoh ilustratif. Contoh 7.1, yaitu angka kematian anak dalam hubungannya dengan produksi nasional bruto per kapita dan tingkat kepandaian membaca wanita. Pada bab sebelumnya telah kita bahas yaitu mengenai perilaku hubungan antara angka kematian anak atau CM dan produk nasional bruto per kapita atau PNBP. Kita ketahui bahwa PNBP itu memiliki dampak yang negatif pada CM, seperti pada umumnya. Sekarang terdapat tambahan variabel yaitu tingkat kepandaian membaca wanita atau FLR. Sebelumnya seseorang berpendapat bahwa FLR juga memiliki dampak negatif terhadap CM. Sekarang ketika kedua variabel tersebut dimasukkan ke dalam model, pengaruh dari setiap regresor itu harus dibersihkan. Kita perlu mengestimasi koefisien regresi atau parsial dari setiap regresor. Jadi model regresi kita adalah CMI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 PNBPI ditambah beta 3 FLR ditambah UI. Data yang diperlukan dapat dilihat pada tabel 4. Perlu kita ingat bahwa CM adalah jumlah kematian bayi di bawah umur 5 tahun atau dikenal sebagai balita pada setiap 1000 kelahiran. PNB adalah produk nasional bruto per kapita pada tahun 1980 dan FLR diukur dalam persentase, di mana sampel terdiri dari 40 negara.
Dengan menggunakan program statistik EVIUS 6, kita peroleh hasil sebagai berikut, di mana angka-angka di dalam tanda kurung adalah standar yang diestimasi. Sekarang saatnya kita menginterpretasikan tiga koefisien regresi tersebut. Minus 0,0056 adalah koefisien regresi parsial dari PNB yang menyatakan bahwa dengan menganggap pengaruh dari FLR konstan, yaitu ketika PNB meningkat katakanlah $1, CM secara rata-rata turun sebesar 0,0056 satuan. Untuk membuat hal tersebut lebih mudah diinterpretasikan secara ekonomi, jika PNB meningkat sebesar $1.000 secara rata-rata, jumlah kematian balita menurun sekitar 5,6 pada setiap 1.000 kelahiran. Koefisien minus 2,2316 menyatakan bahwa dengan menganggap pengaruh dari PNBP konstan secara rata-rata, jumlah kematian balita harus turun sekitar 2,23 pada setiap 1.000 kelahiran ketika tingkat kepandaian membaca wanita meningkat sekitar 1%. Nilai intensif sekitar 263 menyatakan bahwa jika nilai PNBP dan tingkat FLR adalah 0, maka rata CM adalah 263 pada setiap 1.000 kelahiran. Tentu saja interpretasi tersebut harus dilakukan secara skeptis. Secara umum, kita dapat memberikan interpretasi bahwa jika dua regresor nilainya ditetapkan 0, angka kematian balita akan cukup tinggi. Nilai R kuadrat sekitar 0,71 berarti bahwa sekitar 21% total variasi dari angka kematian balita dapat dijelaskan oleh PNBP dan FLR. Selanjutnya, regresi pada variabel terstandarisasi. Variabel yang terstandarisasi telah diperkenalkan dan juga telah dinyatakan bahwa analisis tersebut dapat diperluas menjadi model regresi multivariabel. Perlu kita ingat bahwa sebuah variabel dikatakan terstandarisasi atau di dalam unit standar deviasi jika variabel tersebut dinyatakan sebagai deviasi dari nilai rata-ratanya dan dibagi dengan nilai standar deviasinya. Selanjutnya yaitu dampak perubahan satu satuan variabel dependen pada lebih dari satu regresor. Secara umum, jika kita ingin menemukan total dampak perubahan satu satuan variabel dependen pada lebih dari satu regresor, kita kalikan koefisien regresor tersebut dengan mengusulkan perubahan dan menambahkan output yang dihasilkan. Perlu kita perhatikan bahwa faktor intensif itu tidak diperhitungkan. Materi selanjutnya yaitu regresi sederhana dalam konteks regresi majemuk, pengenalan pada bias spesifikasi. Perlu kita ingat bahwa asumsi 7.1.10 dari CLRM menyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam analisis secara benar dan terspesifikasi yaitu tidak terdapat bias spesifikasi. Kita asumsikan bahwa persamaan 7.6.1 adalah model sebenarnya yang menjelaskan tentang perilaku dari kematian balita atau CM dalam hubungannya dengan PNB per kapita atau PNBP. Dan tingkat kepandaian membaca wanita atau FLR, akan tetapi anggapan FLR tidak dipertimbangkan dalam model regresi berikut, kemudian diestimasi. YI sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 X2. Y ditambah UI di mana Y dan adalah CM dan X2 adalah PNPB. Oleh karena persamaan 7.6.1 adalah model yang sebenarnya, estimasi terhadap persamaan 7.1 akan menyatakan sebuah kesalahan spesifikasi.
Faktor kesalahan ini didasarkan dengan mengabaikan atau menghilangkan variabel X3, yaitu tingkat kepandaian membaca wanita. Akankah koefisien dari PNPB pada persamaan 7.1.1 memberikan sebuah estimasi tidak bias dari dampak PNPB yang sebenarnya pada CM? Dengan mengetahui bahwa variabel yang tidak dimasukkan atau variabel yang diabaikan dalam model adalah X3, sebagaimana yang diekspektasikan pada umumnya, alfa 2 bukanlah sebuah estimator tidak bias dari nilai beta 2 yang sebenarnya. Untuk menjelaskannya secara singkat, mari kita lakukan regresi terhadap persamaan 7.1.1 yang hasilnya adalah sebagai berikut. Di mana CMI sama dengan 157,4244 dikurang 0,7639 PNBPI, sedangkan untuk SE sama dengan 9,8455 kali 0,0032, di mana R2-nya yaitu R kuadrat yaitu 0,1661. Perlu kita amati beberapa hal tentang regresi ini dibandingkan dengan regresi majemuk yang sebenarnya. Yang pertama, dalam faktor absolut atau tanpa memperhatikan tandanya, koefisien PNBP telah meningkat dari 0,0056 menjadi 0,0114, peningkatannya hampir menjadi 2 kali lipatnya. Yang kedua, nilai standar error berbeda. Yang ketiga, nilai intercept yang berbeda. Yang keempat, nilai R kuadrat secara dramatis berbeda walaupun pada umumnya seperti itu, yaitu jumlah regresor meningkat, nilai R2 juga meningkat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi yang serius dapat muncul jika sebuah model mengalami kesalahan spesifikasi. Materi selanjutnya yaitu R2. R2 dan R2 yang disesuaikan. Sebuah sifat penting dari fungsi R2 adalah sebuah fungsi yang tidak pernah menurun atau non-decreasing function dari jumlah variabel penjelas atau regresor pada model, kecuali variabel yang ditambahkan kolonier dengan regresor lainnya secara sempurna. Ketika jumlah regresor bertambah, R2 hampir selalu dan tidak pernah menurun, atau dengan kata lain, penambahan sebuah variabel X tidak akan menurunkan nilai R2. Bandingkan misalnya regresi 7.2 atau 7.7.3 dengan 7.6.2. Untuk melihatnya, perlu kita ingat kembali definisi dari koefisien determinasi yaitu sebagai berikut. Untuk membandingkan dua nilai R kuadrat, kita perlu mempertimbangkan jumlah variabel X yang ada dalam model. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan jika kita menggunakan sebuah koefisien determinasi alternatif yang nilainya adalah sebagai berikut ini. Mudah untuk menjelaskan bahwa ternyata R2 dan R2 itu saling berhubungan karena keduanya mensubstitusikan persamaan. Sehingga kita dapatkan R2 sama dengan 1 dikurang R2 N dikurang 1 per N kurang K. Secara langsung terlihat dari persamaan 7.8.4 bahwa 1 ketika K lebih besar dari 1, R2 lebih kecil dari R2, yang mengimplikasikan bahwa ketika jumlah variabel X meningkat, nilai R2 yang disesuaikan akan meningkat kurang dari nilai R2 yang tidak disesuaikan. Dan 2, R2 dapat bernilai negatif walaupun R2 tidak selalu bernilai negatif. Dalam kasus nilai R2 negatif, nilainya akan diinterpretasikan sebagai 0. Di samping R2 dan R2 yang disesuaikan, sebagai ukuran goodness of fit, terdapat dua kriteria lain yang juga sering kali digunakan untuk menilai kecakupan dari model regresi. Keduanya adalah kriteris informasi AKIK.
dan kriteria prediksi Amenia yang digunakan untuk memilih model yang baik. Selanjutnya itu membandingkan nilai R2. Nilai R2 itu tidak dapat dibandingkan, alasannya sebagai berikut. Secara definisi, R kuadrat itu mengukur proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dihitung oleh variabel penjelas. Oleh karena itu, persamaan 7.8.6, R2 itu mengukur proporsi variasi pada variabel in Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X2 dan X3, sedangkan persamaan 7.8.7 dan kuadrat tersebut mengukur proporsi pada variasi variabel Y. Kedua variabel dependen tersebut jelas tidak sama. Selanjutnya yaitu mengalokasikan nilai R2 di antara regresor-regresor dan permainan memaksimalkan nilai R kuadrat. Materi selanjutnya yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas lebih dalam mengenai bentuk fungsi. Fungsi Cobb-Douglas dalam stokastiknya dapat diekspresikan sebagai berikut, di mana Y sama dengan output, X2 sama dengan input tenaga kerja, X3 input kapital, dan U sama dengan faktor gangguan stokastik, sedangkan untuk E sendiri merupakan dasar dari logaritma natural. Dalam persamaan 7.9.1 terlihat jelas bahwa hubungan antara kedua input dan output tersebut adalah non-linear, sehingga kita dapatkan persamaan berikut ini, di mana B0 sama dengan in beta 1. Persamaan 7.9.2 adalah model log-log, model double log, atau model log linear, pelengkap model regresi menjemput dari model log linear dua variabel. Karakteristik dari fungsi produksi Cobb-Douglas adalah sebagai berikut. Yang pertama, beta 2 adalah elastis output atau pasial terhadap input tenaga kerja yang membuat perubahan presentasi dari output. Katakanlah sebesar 1% perubahan di dalam input tenaga kerja dengan menganggap yang kapital konstan. Kedua, demikian juga pada beta 3 adalah elastis output atau pasial terhadap input kapital di mana menganggap input tenaga kerja adalah konstan. Selanjutnya, penjumlahan beta 2 dan beta 3 itu menggambarkan return to scale, yaitu respon output yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada input. Jika ada hasil penjumlahannya adalah 1, dikenal sebagai constant return to scale, yaitu dengan melipat gandakan input sebanyak 2 kali sehingga output berlipat ganda sebanyak 2 kali. Demikian juga ketika input dilipat gandakan sebanyak 3 kali, dari keadaan awal, maka output akan berlipat ganda sebanyak 3 kali dan seterusnya. Jika hasil penjumlahannya kurang dari 1, dikenal sebagai decreasing return to scale, yaitu perlipat gandaan input akan berkurang dari perlipat gandaan output. Terakhir, jika penjumlahannya lebih dari 1, disebut sebagai increasing return to scale, yaitu perlipat gandaan input akan lebih dari perlipat gandaan output. Materi selanjutnya yaitu tentang model regresi polinomial. Sekarang kita amati sebuah kelas dari model regresi majemuk yaitu model regresi nominal polinomial atau polynomial regression model. Model ini telah banyak digunakan dalam penelitian ekonometrika yang berhubungan dengan fungsi produksi dan fungsi biaya. Dalam memperkenalkan model ini, kita akan lebih jauh membahas atau memperluas analisis dari model sehingga CLRM mudah untuk diaplikasikan pada model ini. Untuk memahami konsep model ini, perhatikan figur 7.1 yang menghubungkan antara biaya marginal atau marginal cost atau MC, produksi, jangka pendek terhadap outputnya X. Berdasarkan gambaran visual pada kurva MC yang berbentuk kurva U, teramati bahwa hubungan antara MC dan outputnya adalah tidak linear. Secara geometris, kurva MC yang ditunjukkan dalam figur 7.1 menggambarkan sebuah kurva parabola, di mana secara matematis kurva parabola dapat dituliskan pada persamaan berikut ini.
Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X ditambah beta 2X2. Yang disebut sebagai fungsi kuadrat atau lebih umumnya adalah polinomial derajat dua variabel X. Pangkat tertinggi dari X menunjukkan derajat dari model polinomial. Jika X3 ditambahkan pada persamaan ini, maka namanya akan menjadi polinomial derajat 3 dan seterusnya. Versi stokastiknya dari persamaan 7.10.1 dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1xi ditambah beta 2x2i ditambah ui, yang dikenal juga sebagai regresi polinomial derajat 2. Bentuk umum dari regresi polinomial derajat K dapat ditulis sebagai berikut. Perlu kita perhatikan bahwa dalam tipe regresi polinomial, hanya terdapat satu variabel penjelas di sisi kanan persamaan, tetapi ditampilkan dengan nilai pangkat yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadikan model regresi polinomial sebagai model regresi majemuk. Sebagai tambahan, perlu kita perhatikan bahwa ketika xi diasumsikan tetap atau non-stokastik, pangkat dari xi juga akan menjadi tetap atau non-stokastik. Oleh karena polinomial derajat 2 atau polinomial derajat K adalah linear dalam parameter, maka parameter ini dapat diestimasi dengan menggunakan metode OLS ataupun ML. Akan tetapi, bagaimana dengan problem kolinearitas? Tidakkah variabel ini di sini berkorelasi karena seluruhnya merupakan nilai pangkat dari X? Iya, variabel X di sini berkorelasi. Tapi perlu kita ingat bahwa lambang seperti X2, X3, X4, dan seterusnya itu merupakan fungsi non-linear dari X, sehingga tidak menyalahi asumsi multipolinearitas. Singkat kata, model regresi polinomial dapat diestimasi dengan menggunakan teknik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan tidak menimbulkan masalah dalam mengestimasinya. Materi selanjutnya yaitu koefisien korelasi parsial opsional. Penjelasan terhadap koefisien korelasi sederhana dalam parsial. Untuk model regresi 3 variabel, kita dapat menghitung 3 koefisien korelasi. R1, R2 korelasi antara Y dan X2, R13 yaitu korelasi antara Y dan X2, dan R23 korelasi antara X2 dan X3. Perlu kita perhatikan bahwa subscript X1 merujuk pada Y untuk kenyamanan penulis. Koefisien korelasi ini disebut juga sebagai koefisien korelasi sederhana atau kotor, atau koefisien korelasi zero order, di mana nilai koefisien ini dapat dihitung dengan menggunakan definisi koefisien korelasi yang diberikan pada persamaan 3.5.13. Koefisien korelasi ini dapat diperoleh dengan nama koefisien korelasi parsial atau partial koefisien korelasi koefisien. Secara konseptual, hal ini mirip dengan koefisien regresi parsial. Kita mendefinisikan R1 2.3 adalah koefisien korelasi parsial antara Y dan X2 dengan menjaga X3 konstan. R1 3.2 koefisien korelasi parsial antara Y dan X3 dengan menjaga X2 konstan. Dan R2 3.1 koefisien korelasi parsial antara X2 dan X3 menjadi, di mana dengan menjaga X itu tetap konstan. Korelasi parsial ini dapat dengan mudah diperoleh dari koefisien korelasi zero order, yaitu sebagai berikut ini. Koefisien korelasi parsial yang diberikan pada persamaan 7.11.1 hingga persamaan 7.11.3 disebut sebagai koefisien korelasi first order. Order dapat kita artikan sebagai jumlah subscript sekunder. Jadi R1 2.34 merupakan koefisien korelasi order kedua. R1 2.345 merupakan koefisien korelasi order ketiga dan seterusnya. Seperti yang dikemukakan sebelumnya,
R12, R13, dan R12345 dan seterusnya disebut sebagai korelasi sederhana atau zero order. Interpretasi dari katakanlah R12.34 bahwa nilai ini merupakan nilai koefisien korelasi antara Y dan X2 dengan menjaga X3 dan X4 konstan. Selanjutnya yaitu interpretasi koefisien korelasi sederhana dan parsial. Pada kasus dua variabel, R sederhana memiliki makna yang jelas, yaitu mengukur derajat asosiasi linear, bukan sebab akibat antara variabel dependen Y dan variabel penjelas tunggal X. Akan tetapi, kita berada dalam kasus lebih dari dua variabel, sehingga kita harus berhati-hati saat menginterpretasikan koefisien korelasi sederhana. Dari persamaan 7.11.1, sebagai contoh perlu kita amati hal-hal berikut. Yang pertama, ketika R1, R2 sama dengan 0, R12.3 tidak bernilai 0 kecuali R13 atau R23 ataupun keduanya bernilai 0. Yang kedua, jika R12 sama dengan 0 serta R31 dan R23 tidak bernilai 0 dan memiliki tanda yang sama, R12.3 akan bernilai negatif, di mana jika koefisien korelasi ini memiliki tanda yang berbeda, nilai R12.3 akan bernilai positif. Yang ketiga, koefisien R12.3 dan R12 dan perbandingan sejenisnya tidak perlu memiliki tanda yang sama. Yang keempat, dalam kasus dua variabel, kita telah melihat bahwa R kuadrat berada antara 0 dan 1. Sifat yang sama juga dimiliki oleh koefisien korelasi parsial kuadrat. Yang kelima, anggapan bahwa R13 sama dengan R23 sama dengan 0. Apakah hal ini berarti pula bahwa R12 juga bernilai 0? Jawabannya jelas terlihat pada persamaan 7.11.4. Kenyataan bahwa Y, X3, X2, dan X3 tidak berhubungan tidak berarti bahwa Y dan X2 juga tidak berhubungan. Perlu kita perhatikan bahwa rotasi R kuadrat 1, 2, 3 dapat disebut sebagai koefisien determinasi parsial dan dapat diinterpretasikan sebagai proporsi dari variasi Y yang tidak dijelaskan oleh variabel X3 yang telah dijelaskan dengan memasukkan X2 ke dalam model. Secara konseptual, hal ini sama dengan R kuadrat. Sekianlah materi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.